Wow, ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, kali ini kita sedikit bahas tentang bagaimana hasil rapat pemegang saham kemarin yang sudah dilakukan di Milan ya, hari Jumat kemarin ya. Jadi kita pengen tahu seperti apa hasilnya. Tapi seperti biasa sahabat Bung Bob, sebelumnya silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, ternyata kemarin setelah rapat pemegang saham itu resmi bahwa Inter musim lalu mengalami kerugian 140 juta euro. Itu sudah ditandatangani sama pemegang saham dan sudah disetujui sahabat Bung Bob. Tapi bukan itu yang pengen sebenarnya gua bahas. Bagaimana dampaknya ke depan? Ternyata Suning sudah memegang Inter selama 6 tahun dan itu ada yang namanya progres pertumbuhannya luar biasa sahabat Bob ya. Sebelum musim lalu kita rugi 140 juta euro, sebelumnya 200 juta euro. Jadi selalu setiap tahun itu ada grafiknya ada perkembangan dalam arti mengurangi kerugian gitu loh. Jadi kerugiannya setiap tahun tuh menurun sahabat Bung Bob, walaupun masih minus ya sahabat Bung Bob. Tapi sahabat Bung Bob, artinya dengan adanya setelah rapat pemegang saham ini adalah kita tahu nih apa langkah-langkah Inter ke depan ya, seperti apa gitu loh. Nah ini kan yang dibilang sama Steven Zhang gitu loh. Komitmen jangka panjang kami adalah menjamin masa depan sejalan dengan sejarah Inter yang terkenal gitu loh. Jadi artinya ya kan kita udah tahu sejarah Inter seperti apa, terus dedikasinya Suning, Steven Zhang terhadap Inter kita udah tahu ya. Walaupun dalam krisis kan pandemik ya, dengan adanya pandemik ini terjadilah krisis keuangan, bukan hanya Inter, bahkan semua gitu loh. Terus ditambah lagi namanya ekonomi global gitu loh. Jadi nggak simpel gitu loh. Itu pernah kan di video gua dulu tuh pernah gua bahas bahwa ini bukan sesuatu yang simpel sahabat Bung Bob. Apa yang dialami klub ya. Terus sahabat Bung Bob tahu udah berapa uang yang diinvestasikan Suning selama 6 tahun, ternyata sudah 1 miliar dolar. Ya, dia sudah berinvestasi untuk membangun infrastruktur di Inter. Satu, sahabat Bung Bob, tahun lalu ya Primavera mencapai yang namanya juara yang ke-10 dan itu adalah salah satu sejarah di Italia. Artinya benar-benar Suning juga fokus kepada pemain-pemain muda, pemain-pemain Primavera gitu loh. Begitu juga Inter Women. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau kita melihat prestasi. Kenapa? Karena selama ini kita hanya melihat tim senior ya, tim Inzaghi gitu loh. Padahal banyak sekali pertumbuhan-pertumbuhan yang sudah dilakukan Inter dan menurut gua ini luar biasa sahabat Bung Bob. Jadi kita berharap dan gua melihat bahwa masa depan Inter ke depan ini sangat cerah sahabat Bung Bob ya. Nah, apalagi Steven Zhang, Suning sudah membantah bahwa mereka berkomitmen untuk menjalankan Inter ke depan ya. Kita nggak tahu anggarannya mereka seperti apa untuk bursa transfer nanti, bagaimana mereka mengelola klub ya. Mereka sudah 6 tahun, pasti mereka sudah expert di situ gitu loh, di bidang mereka nih sahabat Bung Bob. Jadi benar-benar kita berharap yang terbaik buat Inter sahabat Bung Bob ya. Nah terus gue juga pengen sedikit nih dari Opa Marotta. Kami membangun pasukan yang tidak ingin membatasi dengan percaya diri dan keinginan untuk terus menang. Nah, kita sahabat Bang Bob, kita lihat ya, bagaimana Inter yang sekarang benar-benar ya, bagaimana gunjang ganjingnya, benar nggak sahabat Bang Bob? Di awal musim Inter benar-benar hampir terpuruk, tapi inilah ya, karena dukungan, sokongan Suning, Opa, manajemen terhadap Inzaghi, terhadap tim, akhirnya Inter 1 bulan terakhir benar-benar menunjukkan grafik perkembangannya sahabat Bung. Mulai keluar dari apa yang terjadi di awal musim dan Inter sekarang sudah lolos ke 16 besar ya, walaupun masih ada 1 pertandingan sisa. Luar biasa nggak? Dan ini nggak pernah terjadi sahabat Bung Bob ya. Selalu kalau kita musim lalu aja kita mau lolos ke 16 besar itu kita butuh sampai pertandingan terakhir. Ini kita tidak perlu sahabat Bung Bob. Kenapa? Karena sudah dipastikan ya. Jadi benar-benar
Opa Marotta ini adalah sangat krusial buat Inter ya. Jadi beruntung sekali Inter memiliki seorang BP Marotta yang sudah membuat kekuatan basic dasarnya Inter benar-benar luar biasa. Baik untuk tim, baik manajemen, ini luar biasa. Pengalaman dia di sepak bola ini adalah membuat Inter benar-benar bisa melewati yang namanya krisis, sahabat Bobob. Kita aja nggak tahu kemarin bagaimana nih Inter ke depannya seperti apa, apakah masih bisa bertahan, apakah bisa juara atau tidak. Tapi kita sudah melihat bagaimana optimisnya ke depan, sahabat Bobob. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kita perlu kasih aplaus buat manajemen Suning, Steven Zhang, Opa Marotta dengan CS-nya ya. Ini sesuatu yang benar-benar extraordinary apa yang dilakukan. Nah, terus juga kan kalau yang namanya CEO itu kan banyak. Ini juga salah satu CEO-nya Inter adalah Alessandro Antonello. Dia bilang begini, hasil dari tahun anggaran 2021 sampai 2022 menunjukkan kami berada di jalur yang benar, tapi masih jauh dan sulit ke depan. Ya, kita tahu sahabat Bobob, dengan adanya krisis tentang pandemi ini, itu benar-benar untuk keluar dari krisis ini kan gak gampang. Tapi Inter melalui sedikit demi sedikit. Antonello juga bilang ini adalah satu tantangan buat Inter. Dan sedikit demi sedikit ya, kita udah mulai bangkit ya, secara keuangan ya. Apalagi dengan kemarin kita lolos ke Liga Champion 16 besar, Inter juga udah mengantongi pundi-pundi yang menambah kekasnya Inter, sahabat Bobob. Tapi semua ini luar biasa. Jadi sekarang dia bilang begini. Jadi terus ini ya, Steven Zhang juga bilang ini mengenai sedikit tentang Skriniar. Saya tahu Milan Skriniar suka warna ini. Saya yakin kami akan menyetujui perpanjangan kontrak. Jadi benar, kalau misalnya benar-benar Skriniar mempunyai benar-benar full hak kecintaannya terhadap klub Inter, gue yakin dia akan perpanjang kontrak ya. Video sebelumnya gue bahas bahwa ya dia sendiri ingin bertahan ya. Yang namanya kita nggak pungkiri ya, kalau udah bicara angka-angka itu kan sensitif. Jadi itu kita tunggu aja beberapa hari ke depan. Yang paling penting sebelum Piala Dunia ini akan beres, sahabat Bobob ya. Jadi kita tunggu aja. Kita yakin, gua pribadi nggak tahu sahabat Bobob yakin ya Skriniar akan bertahan. Ini sedikit gua bahas gitu loh. Jadi kita berharap yang terbaik buat Inter. Nah, terus Opa Marotta juga bilang sedikit ya, Simone Inzaghi telah menulis bab penting di sejarah Inter. Benar banget sahabat Bobob ya. Simone Inzaghi dikasih waktu di waktu tahun lalu dia direkrut. Tahu sendiri ya sahabat Bobob, dibatasi budgetnya, Hakimi dijual, Romelu Lukaku dijual. Gak ada yang punya ekspektasi yang tinggi terhadap Inzaghi. Tapi Inzaghi bisa mendapatkan 2 piala. Dan musim ini Inter manajemen juga percaya sama Inzaghi walaupun di awal-awal musim sempat terpuruk. Inilah sahabat Bobob. Makanya kenapa Inzaghi telah mencatat di buku sejarahnya Inter. Ini luar biasa sahabat Bobob ya. Bahkan kalau kita sedikit membandingkan, Conte memang bisa mendapatkan Scudetto, tapi tidak pernah bisa lolos melewati 16 besar di Liga Champions, sahabat Bobob. Inzaghi sudah mencatat sejarah itu sudah 2 kali berturut-turut, sahabat Bobob. Jadi benar-benar kita memiliki pelatih yang luar biasa. Gua sempat bahas juga seperti apa orangnya Inzaghi ya. Jadi ini luar biasa, sahabat Bobob. Jadi kita berharap terus Inzaghi membuat sejarah di Inter ya. Apalagi nanti kita juga akan lagi ketemu dengan Sampdoria ya. Semoga aja tetap kita melanjutkan tren positif kita, sahabat Bobob. Jadi kita berharap Inter benar-benar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, sedikit setelah kemarin Steven Zhang bilang bahwa dia tidak akan menjual Inter. Nah, ini ada sedikit dari mantan presiden Nerazzurri ya, si Massimo Moratti. Steven Zhang tetap di Inter itu akan menjadi hal yang baik. Benar banget sahabat Bobob. Jadi perpindahan kalau misalnya Steven Zhang dan Suning tetap di Inter, ini akan menjadi kekuatan kita gitu. Kenapa? Karena dengan kekuatan Inter seperti sekarang, kita akan jauh lebih kuat, sahabat Bobob. Percaya itu gitu loh. Gue percaya banget. Makanya kenapa? Kalau kita pindah lagi, misalnya ada yang membeli klub, itu nggak semudah itu. Sekarang kayak Chelsea ini kan sudah dibeli ya.
apa yang terjadi? Nggak semudah itu gitu loh. Jadi perlu adaptasi lagi, perlu semuanya gitu loh. Tapi kalau sekarang semua udah running ya. Apa yang direncanakan Inter, apa yang mereka sudah book with 1 tahun, 5 tahun ke depan, mereka hanya tinggal menjalankan. Mungkin hanya tinggal mengupdate apa nih yang perlu ditambah-tambahin gitu loh sahabat buab. Jadi ini adalah satu kesempatan buat Inter menunjukkan ke dunia bahwa Inter akan jauh lebih baik ya. Semoga aja sahabat buab, ini adalah berita baik. Inter mempunyai masa depan yang cerah ke depan. Kita percaya itu sahabat buab ya. Yang paling penting adalah Inter tetap di hati kita sahabat Bung Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.